mengutuk tindakan WHO yang dianggap telah bersekongkol dengan China. Kita semua seperti tidak berdaya. Tolong bebaskan Siti Fadilah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam suasana Ramadan dan dalam suasana dunia dilanda pandemi COVID-19. Hari ini saya sedang menonton surat yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa mulai tahun ini Amerika Serikat akan berhenti memberikan pembiayaan kepada Badan Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, adalah sebuah lembaga yang bernaung di bawah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk mengelola kesehatan dunia. Dan salah satu yang dikelola oleh WHO adalah mengelola apabila di salah satu sudut dunia ini ada potensi wabah yang melanda dunia atau yang disebut dengan pandemi seperti yang kita hadapi sekarang. Nanti kita akan membahas lebih panjang tentang konflik-konflik di tubuh badan-badan dunia sebagai akibat dari konflik antara negara sekarang. Dalam pernyataannya, Presiden Trump jelas mengutuk tindakan WHO yang dianggap telah bersekongkol dengan China dan menjadi kaki tangan China di dalam penanganan pandemi ini, atau bahkan sebelumnya di dalam riset-riset yang dituduh telah melahirkan sebuah jenis virus yang kemudian karena tidak ada keterbukaan menurut dugaan Amerika Serikat, kemudian wabah ini tidak berhasil di-contain secara cepat sehingga tidak harus menjadi wabah internasional. Nah, sekarang sudah terjadi dan Amerika sudah bersikap. Lebih kurang 500 juta dolar dana yang disiapkan oleh Amerika setiap tahun atau setara dengan di atas 5 triliun rupiah adalah bantuan terbesar bagi WHO dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Maka apabila dana itu dicabut, tentu WHO akan mengalami kemandekan. Sementara itu, ratusan negara mendorong agar ada investigasi internasional, pelacakan bagaimana bisa COVID-19 itu tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia, menjadi wabah, menjadi pandemi, dan kita di seluruh dunia, bahkan termasuk WHO sebagai penjuru daripada penanganan wabah internasional atau pandemi yang bertanggung jawab selama ini untuk mengatasi meluasnya wabah ini, kita semua seperti tidak berdaya. Kita tahu WHO sendiri berdiri tentunya adalah salah satunya karena ada keperluan bagi negara-negara yang ada di dunia untuk terbuka dengan situasi kesehatan di tempatnya masing-masing, sehingga apabila ada sesuatu yang dapat kemudian menjadi bencana internasional atau wabah yang mendunia, pandemi seperti sekarang, maka negara-negara segera bisa berkumpul untuk mengatasinya bersama-sama, tentu di bawah koordinasi dan kepemimpinan dari WHO dan PBB secara umum. Nah, inilah latar belakang dari apa yang ingin kita bicarakan tentang letak dan posisi Ibu Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Siti Fadilah Subari, dalam konteks ini. Kita akan membahas banyak hal tentang beliau, tetapi saya ingin satu hal yang perlu kita garis bawahi dari semua ini adalah Ibu Siti Fadilah adalah Menteri Kesehatan di bawah Kabinet Bapak SBY JK dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Beliau adalah seorang peneliti di bidang jantung, di bidang kardiologi. Beliau adalah orang yang berkali-kali mendapatkan penghargaan internasional sebagai investigator, sebagai peneliti. Sehingga apabila beliau atau setelah beliau menjadi menteri, Ibu Siti yang merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan kemudian menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UI, adalah seorang yang luar biasa, seorang yang brilian. Riset-risetnya itu menjadi dasar dia. Ketika diantar menjadi menteri, beliau memiliki sensitivitas yang luar biasa terhadap pekerjaannya. Beliau adalah penulis ratusan jurnal ilmiah, menulis karya-karya yang secara keilmuan beliau adalah orang yang kompeten di bidangnya. Nah, begitu beliau menjadi menteri, tahun 2003 meledak avian influenza, flu burung, yang kemudian juga
menimpa Indonesia, dan bahkan Indonesia dituduh telah terjadi di Indonesia ini penyebaran influenza atau avian influenza itu dari orang ke orang, yang seharusnya ini adalah dari unggas ke orang. Ibu Siti Fadilah merespon, menanggapi dunia internasional, dan menjawab apa-apa yang merupakan misleading media barat terhadap Indonesia. Beliau minta lembaga biologi molekuler Eijkman yang sangat terkenal itu untuk melakukan riset apakah betul ada fakta penularan avian influenza atau flu burung ini dari orang ke orang. Dan ditemukan hasilnya ternyata kosong, tidak ada. Sehingga bisalah kita menjawab bahwa tidak ada jenis virus baru di Indonesia, flu burung ini, yang bisa menjalar dari orang ke orang. Isu ditepis, tetapi satu hal yang kemudian muncul adalah Ibu Siti menjadi sangat mengerti apa yang terjadi di dunia internasional ini. Ternyata di dunia ini WHO secara sepihak mengambil dari negara-negara yang terkena virus, terutama dalam satu kerjasama internasional yang disebut sebagai GISN, Jaringan Internasional untuk Mensecure Virus Influenza ini, ya. Mereka mengambil, WHO mengambil virus itu dari negara-negara, lalu setelah virus itu diambil, dibawa ke sana, ternyata menurut Ibu Siti, virus itu diberikan kepada orang-orang yang nanti atau perusahaan-perusahaan yang nanti memproduksi vaksin dari virus yang mereka dapatkan di negara-negara itu, lalu vaksin itu dijual kepada negara-negara yang terkena. Misalnya Indonesia terkena flu, ya, flu burung. Lalu virus dari orang yang terkena flu itu dibawa ke WHO. WHO memberikannya kepada satu perusahaan, lalu perusahaan itu mengadakan riset dari virus liarnya itu tadi, diambil menjadi seed virus, itu menjadi benih virus, dan dari benih virus itulah dibuat vaksin. Vaksin ini kemudian dijual kepada kita, dan kita nggak punya saham apa-apa di dalam virus atau di dalam penjualan vaksin itu. Itulah yang terjadi, sehingga dunia yang miskin, dunia yang terbelakang, atau negara-negara yang tidak maju menurut klaim mereka itu menjadi korban atau menjadi objek daripada penjualan vaksin itu, sementara mereka-mereka yang menyebutkan dirinya negara maju, negara hebat, negara yang teknologi tinggi, menjadi pedagang dan kita menjadi konsumen. Ini persis seperti teori kolonialisme dulu. Kita ini dijajah, tempat untuk mengambil bahan mentah, lalu bahan mentah itu mereka produksi, dan setelah mereka produksi, kitalah yang membeli lagi, sambil kita itu menjadi budak bagi pekerjaan yang mereka gunakan di dalam kapitalisme penjajahan itu. Nah, ini persis dibaca oleh Ibu Siti sebagai problem, sehingga Ibu Siti Fadilah menggugat keterbukaan WHO di dalam mengambil benih virus dari negara-negara yang ada di dunia ini. Beliau pertanyakan itu, bagaimana metode kerjasamanya, bagaimana protokol sharingnya, sehingga dengan mudah itu diambil. Apa hak dari negara yang merupakan sumber daripada virus itu? Inilah yang beliau gugat, sehingga kemudian terbelalak mata dunia bahwa WHO tidak boleh dibiarkan secara eksklusif mengambil virus dari satu negara lalu diberikan kepada negara atau diberikan ke perusahaan tertentu, lalu dengan mekanisme bisnis begitulah mereka kemudian menjual itu kepada kita, padahal kita juga punya kemampuan. Kalau kita harus memproduksi, kita harusnya punya akses kepada virus yang sama dan terbuka, sehingga boleh jadi Indonesia bisa memproduksi vaksin untuk Cina, memproduksi vaksin untuk India, bahkan memproduksi vaksin untuk negara-negara seperti di Amerika, di Eropa yang sekarang wabah COVID-19 ini melanda mereka juga. Nah, teman-teman sekalian, dalam buku Ibu Siti Fadilah itulah beliau menjelaskan apa yang sebenarnya beliau lakukan, sehingga saya memiliki dugaan yang kuat bahwa pemenjaraan beliau atas peristiwa yang terjadi pada masa beliau menjadi menteri tahun 2015, sebuah pengadaan di Aceh, entah di mana kita tidak tahu, tapi katanya jumlah pengadaannya itu 15 miliar dan ada kerugian negara katanya 5 miliar. Come on, pengadaannya aja 15 miliar, ya, dibilang kerugiannya sepertiganya, ya. Sesuatu yang tidak masuk akal buat saya, tetapi yang masuk akal buat saya adalah sikap Ibu Siti Fadilah bukanlah sikap yang wajar. Sikap ini adalah sikap yang boleh jadi merupakan sebuah pembangkangan
dari satu mekanisme internasional yang selama ini telah menyebabkan negara yang mengambil untung terus-menerus dari pandemi, ya, dari penyakit yang ada di dunia ini. Ada beribu-ribu macam penyakit yang ada di dunia ini, tetapi produsen obat-obatannya, produsen vaksinnya, dan produsen dari segala macam peralatan yang diperlukan itu didominasi oleh negara-negara yang menganggap dirinya lebih capable untuk melakukan itu. Sehingga negara-negara berkembang seperti Indonesia sering dirampas haknya untuk tidak melakukan kemandirian, ya, swasembada untuk menangani penyakit yang datang, yang ada di negeri kita sendiri. Seharusnya menurut Ibu Siti Fadilah, WHO menjadi lembaga internasional yang terbuka. Kalau ada penyakit di satu negara, di-sharing virusnya atau bakteri atau penyebab, ya, dari penyakit itu, sehingga semua orang bisa meriset. Lalu akan ada negara yang mungkin seperti Indonesia yang tidak terlalu canggih, tapi kita punya ilmuwan-ilmuwan, kita punya laboratorium yang luar biasa di seluruh Indonesia, sehingga boleh jadi kitalah yang menemukan obat, kitalah yang menemukan vaksin, dan kitalah yang menemukan peralatan, sehingga kita bisa menjadi pengekspor. Tapi karena WHO menutup mekanisme ini, dan itu hanya kemudian menjadi konsumsi negara-negara yang maju itu, kita tidak bisa menjadi produsen. Nah, sekarang suara Ibu Siti Fadilah itu pernah terdengar keras, sampai kemudian diadakanlah session khusus di Geneva, dan Ibu Siti Fadilah mempropos satu mekanisme internasional untuk membuka WHO dalam bekerja. Seruan yang disambut oleh seluruh dunia itu meletakkan Indonesia sebagai eksekutif komite di WHO, satu dari 11 negara yang punya kewenangan untuk berada di sana dan kemudian ikut menentukan mekanisme global di dalam mengatur keterbukaan terkait virus sharing dan sebagainya. Hari ini kita mendengar Presiden Donald Trump menghentikan bantuan kepada WHO. Satu yang sebenarnya merupakan lanjutan dari pikiran Ibu Siti Fadilah untuk membuat WHO lebih terbuka. Tapi sekarang jadi kenyataan. Dunia juga sedang memanggil investigasi, termasuk China, meminta investigasi tentang sebab musabab dan bagaimana munculnya virus COVID-19 ini, dan dilanjutkan bagaimana bisa dunia tidak berdaya menghadapi virus ini sehingga kita seperti lumpuh semuanya. Tiba-tiba semua sudah kena dan tersebar gitu. Inilah momen untuk bangsa Indonesia membaca Siti Fadilah, memahaminya, dan yang lebih penting adalah melalui medium ini saya ingin memohon kepada otoritas yang berkuasa, tolong bebaskan Siti Fadilah sekarang. Bebaskan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena beliau adalah orang yang mengerti bagaimana seharusnya Indonesia bersikap dalam situasi seperti sekarang. Kita tidak boleh terus-menerus bergantung kepada negara lain. Dan kita juga tidak boleh menjadi korban dari sesuatu yang kita tidak pahami. Dunia dan otoritas internasional harus terbuka, dan Indonesia adalah negara besar yang harus terjun dan terlibat dalam menyuarakan keterbukaan di level internasional, sehingga apabila dunia menghadapi tantangan, kita bisa menghadapi bersama-sama dan Indonesia bisa mengambil peran di dalam mengatasi problem-problem dunia. Bukankah di dalam tujuan kita bernegara, salah satunya disebutkan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial? Bukankah sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, semua memandatkan kepada keterlibatan Indonesia di kancah internasional? Demikianlah yang saya ingin sampaikan sekilas tentang buku Ibu Siti Fadilah dan relevansinya dengan situasi bagaimana cara kita menghadapi COVID-19 ini, pandemi yang melanda dunia kita. Mudah-mudahan suara kita ini didengar dan Ibu Siti Fadilah dibebaskan, sehingga Indonesia bisa memulai menata keterlibatannya secara internasional dalam gerakan untuk mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.